di jantung dunia Islam, di tepian sungai Tigris yang tenang, berdiri sebuah kota yang pernah menjadi pusat peradaban manusia. Baghdad, sebuah kota yang bukan hanya megah, tetapi juga menjadi cahaya bagi dunia yang saat itu masih berada dalam beang-beang kegelapan. Di dalamnya berdiri sebuah tempat yang luar biasa, sebuah pusat ilmu yang tidak tertandingi pada masanya. Baitul Hikmah, tempat di mana pengetahuan dari seluruh penjuru dunia dikumpulkan, dipelajari, dan dikembangkan. Disinilah karya-karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bukan sekadar disalin, tetapi dipahami, diuji, dan disempurnakan. Para ilmuwan berkumpul, berdiskusi tanpa batas, menyatukan ide, dan membangun fondasi ilmu pengetahuan modern. Di antara mereka, lahirlah nama-nama besar yang mengubah dunia, seperti Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yang memperkenalkan konsep aljabar, sebuah bahasa universal yang hingga hari ini menjadi dasar matematika modern. Kemudian Hunain ibn Ishaq yang menerjemahkan dan mengembangkan ilmu kedokteran, membuka jalan bagi dunia medis. Ada pula Al-Kindi yang menjembatani filsafat dan sains, serta Sabit ibnu Qura yang meneliti langit dan angka dengan ketelitian luar biasa. Di tempat ini, ilmu bukan hanya dipelajari, tetapi diciptakan. Observatorium berdiri, angka-angka berkembang menjadi teori, dan pemikiran manusia melampaui zamannya. Inilah masa yang kemudian dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Namun, seperti semua kejayaan dalam sejarah, bayangan kehancuran mulai mendekat. Langit yang dulu cerah perlahan berubah gelap. Angin membawa kabar yang tak diinginkan. Dari kejauhan muncul pasukan yang tak terhentikan, dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan Mongol bergerak menuju Baghdad dengan kekuatan yang menghancurkan setiap kota yang mereka lewati. Dan pada tahun 1258, takdir itu tiba. Gerbang kota runtuh, teriakan memenuhi jalanan, api mulai melahap bangunan, dan ketakutan menyelimuti setiap sudut kota. Namun, yang paling tragis bukan hanya kehancuran sebuah kota, melainkan kehancuran ilmu itu sendiri. Baitul Hikmah yang selama ini menjadi pusat pengetahuan dunia tak luput dari kehancuran. Buku-buku, manuskrip, hasil pemikiran ribuan tahun dilemparkan ke sungai Tigris. Air yang dulu jernih berubah menjadi hitam karena tinta dari jutaan halaman yang hilang selamanya. Seolah-olah ilmu itu sendiri tenggelam bersama arus waktu. Dan di tengah kehancuran itu, Almas Tezim, khalifah terakhir Abbasiyah, menghadapi akhir kekuasaannya. Dalam satu hari, pusat ilmu terbesar di dunia lenyap. Bukan hanya bangunan yang hancur, tetapi juga masa depan yang mungkin tercipta. Bayangkan jika semua itu tidak pernah terjadi. Jika Baitul Hikmah tetap berdiri, jika ilmu terus berkembang tanpa henti, mungkin dunia akan mengenal teknologi ratusan tahun lebih cepat dari yang kita alami hari ini. Mungkin mesin ilmu pengetahuan dan peradaban modern telah lahir jauh sebelum waktunya. Namun, sejarah tidak memberi kesempatan kedua. Hari ini yang tersisa hanyalah cerita dan bayangan kejayaan yang pernah ada. Sebuah pengingat bahwa ilmu adalah cahaya yang bisa menerangi dunia atau hilang dalam sekejap. Jika tidak dijaga, satu kota runtuh, ribuan tahun ilmu ikut terkubur, dan dunia kehilangan masa depan yang mungkin tak akan pernah kembali.